Gemma, kamu mau mami seperti apa gitu. Terus itu acara live ya. Aduh aduh aduh. Tiba-tiba anak aku ngomongnya begini, aku mau mami lebih punya banyak waktu buat keluarga. Kan rasanya Oh, jelek ya. Di saat aku tuh, ayolah. aku ngerasa bahwa I gave her so many time. Mhm Saya dalam artian, mhm. aduh. Ada cerita para puan. Duh, berat badan kok susah turun ya? Ini lagi, sejak kapan ada kerutan di wajah? Gerak dikit capek, kerja dikit capek. Sepertinya hal-hal tadi akan dirasakan oleh semua orang ketika masuk ke usia matang. Perubahan fisik memang akan dilalui oleh semua orang, tapi kayaknya bagi perempuan ini bisa jadi momok yang menakutkan. Andai aja bisa dihindari, andai aja bisa muda terus. Bukan cuma gara-gara perubahan fisik, usia yang makin matang juga sebagai penanda kehidupan yang serba pasti. Menikah, jadi istri, jadi ibu. Kalau kerja, lupain dulu deh jenjang karir, jalanin apa aja yang ada. Tapi sepertinya hal ini nggak berlaku bagi narasumber kita hari ini, Novita Enji. Perempuan yang akrab disapa Enji ini adalah salah satu MC ternama tanah air. Bagi Enji, bertambahnya usia justru jadi pengingat bahwa kesempatan untuk berkembang terus bertambah. Perubahan fisik memang nyata, tapi hal ini nggak jadi penghalang untuk Enji menghidupi mimpinya. Seperti apa perjalanan karir Enji dan bagaimana kehidupannya setelah masuk usia 40-an? Mari kita tanya kepada Kak Enji langsung. Apa kabar Mbak Enji? Aku gak tegang ya. Jangan dong, di sini harus rileks kabar baik, ya. kabar baik. Kabar baik. Lagi sibuk apa nih Mbak Enji? Lagi sibuk apa? Nah, setiap ditanya kesibukan pasti yang aku sebut pertama nomor satu adalah sibuk menjadi ibu buat dua anak remaja aku, Betul. menjadi istri, lalu aku juga kerja di media untuk ibu dan anak ya. Terus juga masih MC masih. Terus juga menjadi istri tadi udah ya. Terus udah gitu terus kelupaan. Pekerjaan di dunia entertainment masih punya podcast juga. Aku jalanin bersama 3 sahabat aku, Div dan Iwet. Banyak ya resume pekerjaannya ya. Tapi yang dulu aku tahu adalah Mbak Enji sibuk main sinetron juga, pernah juga jadi gadis sampul dan lain sebagainya. Radio juga sibuk dan sekarang MC dan lain sebagainya. Tapi kita tarik ulur ke belakang, gimana sih sebenarnya awal kamu terjun ke dunia entertainment? Ikutan Gadis Sampul. Oke. Tahun 92. Jadi tahun 2022 tuh 30 tahun aku berkarya dan berkarir. Cialah. 3 dekade ya. Jadi tahun 92 awalnya. Sebenarnya dulu emang ya di saat di zamannya aku itu kayaknya memang kalau anak remaja pengen eksis dikit ceritanya ya emang ikutan pemilihan model di masa itu. Jadi ikutan pemilihan model. Lalu memang dari situ terbuka sih semua tuh kayak terbuka pintu aku. Nggak pengen terjun di dunia entertainment juga sebenarnya awalnya. Tapi memang dulu emang punya cita-cita pengen jadi penyiar radio gitu. Karena kan dulu juga di usia aku remaja-remaja itu besar dengan radio kan. Kayak seru banget ya jadi penyiar radio. Ngomong dibayar gitu kan ya, kayak enak banget gitu. Jadi salah satu cita-cita aku mau jadi penyiar radio. Kebetulan papaku juga penyiar radio. Tapi saat itu kan kayak kita selalu dengerin radio kan anak-anak remaja zaman aku. Terus akhirnya emang goals aku tuh juga aku harus jadi penyiar radio gitu. Tapi emang setelah ikutan modeling itu jadi ikutan Gadis Sampul gak langsung ke radio. Justru aku jadi main sinetron dulu. Jadi setelah jadi model main sinetron dulu. Lalu jadi presenter. Urutannya gitu tuh. Abis itu baru jadi penyiar radio. Barulah penyiar radio. Tahun 97 kalau nggak salah tuh. 97 sampai sekarang almost 3 dekade ya. Yes. Ya kan 30 tahun. Berarti udah hatam dong ya dengan dunia radio itu. Lumayan. Aku tidak tahu ya kawan puan tahu atau tidak, tapi Mbak Enji mungkin agak jarang terlihat di layar kaca. Tapi sebenarnya apakah ada hal lain yang kamu kerjakan di luar dunia entertainment? Jadi sebenarnya udah 3 mau 4 tahun ini aku menjadi editor in chief atau pemret dari sebuah media ibu dan anak, Mother and Beyond gitu. Sebenarnya ini nggak pertama kali sih. Berapa tahun yang lalu aku juga sempat dipercaya untuk jadi pemret waktu itu majalah Hello, Hello yang dari
Spanyol sebenarnya. Nah disitulah tuh tantangan barunya dimulai, sempat break, nah sekarang jalanin lagi. Emang tapi kalau yang ini apa ya, aku really into it karena satu, dunia ibu dan anak itu aku punya passion yang besar banget di dunia ibu dan anak ya, perempuan sebagai ibu dan juga dunia anak-anak gitu. Nah berarti kan everything is shifting gitu. Nah di situ ini emang aku lagi seneng sini kayak punya tantangan baru lagi, balik lagi ini untung kerja di sebagai penyiar radio dan podcaster itu mengasah kreativitas aku untuk bisa untuk aku bawa nih untuk pekerjaan aku sebagai pemimpin redaksi, bikin apa ya gitu lah, kita diapain lagi nih. Dan untuk di TV udah jarang tampil ya, lebih tepatnya mungkin udah gak pernah kelihatan bahkan karena memang juga udah beda juga sih ya zamannya ya. Tapi memang aku menemukan sesuatu yang baru di YouTube, aku masih ada kok gitu. Jadi temuilah Mbak. Jadi gitu Main sih, jadi YouTube tapi kan gitu ya. something yang memang lebih sesuai dengan passion aku tadi, ngomongin soal dunia perempuan khususnya ibu dan juga anak-anak. Career shifting dari tadinya gadis sampul nih, anak gadis sampul, terus radio juga, tapi sebenarnya radio masih sampai Masih sekarang radio, tuh. masih podcast, masih nge-MC, masih sama satu lagi tambahan sih kalau aku bilang. Tadinya kan ada sinetron juga, tapi kemudian akhirnya sekarang jadi editor in chief gitu, bekerja di editorial gitu. Dengan career shifting ini adaptasi apa sih yang Mbak Angel lakukan gitu ya? Tantangannya apa mungkin? Dan juga ada sempat momen-momen, ini apa sih, gue nggak ngerti nih dengan cara-cara kerja media gini, ada nggak sih momen-momen kayak gitu? Dan gimana kamu menghadapi itu semua gitu? Kaget-kagetnya istilahnya ya. Banyak sih ya, karena kan dulu kan balik lagi kayak tadi aku bilang, jadi presenter tuh kan terima skrip. Kayak kita baca. Tapi kan proses mencari narasumbernya, lalu proses, kan kita pikirnya kan udah tinggal, kalau kita Jadi kan gitu ya. awal sebagai presenter kan di depan layar duduk, oke besok syuting duduk. Manis, pilih apa segala macam. Sekarang kita belajar untuk yang, aku belajar jadi untuk yang, oke cari narsumnya, temanya apa, kenapa dia gitu kan. Terus lalu tantangannya juga ternyata aku jadi belajar cuman, hey bukan cuma duduk aja ya, kemarin aku enak banget bilang duduk aja. Cari, mengkontak bagian video, pokoknya banyak lah ya ternyata, yang semua yang relate itu kan bagian kita nih sebagai redaksi yang bertugas untuk kontakin. Lalu mencari tahu apa yang apa yang memang lagi jadi topik hangat untuk dibicarakan. Itu kan juga sama di awal aku bekerja, tantangan aku adalah anak aku. Mau mendapatkan izin dari dia itu tantangan terbesar di awal. Karena jujur, balik lagi, aku senang bekerja, senang aktif ya. Aku tuh pernah mendapatkan sentilan manis dari anakku yang bungsu gitu lah. Jadi pada suatu hari, waktu aku masih, sebelum aku bekerja di sini, maksudnya aku masih megang yang Hello. Kita waktu itu, aku ingat banget, I will never forget this, maka aku bilang ini tantangan terbesar aku sebagai ibu bekerja. Kita lagi syuting, waktu itu ada acara yang dipandu oleh Tompi, almarhum Glenn Fredly, sama Sandi Sandoro. Lalu anak aku ditanya, aku ingat yang bertanya itu adalah Tompi. Gemma, kamu mau mami seperti apa gitu. Terus itu acara live ya. Aduh. Tiba-tiba anak aku ngomongnya begini, aku mau mami lebih punya banyak waktu buat keluarga. Kan rasanya jelek ya. Di saat aku tuh, aku ngerasa bahwa I gave her so many time. Maksudnya dalam arti, aduh aku selalu antar jemput dia, berusaha untuk antar jemput dia, berusaha untuk yang be there for her. Tapi ternyata memang pas aku ngobrol-ngobrol lagi, sebenarnya sesimpel dia tuh ternyata pengennya aku tuh seperti ibu-ibu yang lain, bisa nganter dia di pagi hari. Sementara dulu pekerjaan aku sebagai penyiar radio pagi tidak memungkinkan. Nggak memungkinkan untuk melakukan itu. Bener. Jadi saat akhirnya aku udah gak kerja lagi di situ dan akan bekerja lagi nih setelah beberapa tahun, fast forward ke beberapa tahun kemudian, saat mau bekerja lagi aku dapat tawaran ini, aku nanya berapa kali loh baru akhirnya emang mendapatkan izin dari dia untuk aku boleh bekerja. Kalau kakaknya, oke mami go ahead gitu. Kalau yang perempuan, aku mami boleh kerja kantor lagi nggak? Enggak. Gitu. Lalu beberapa bulan lagi nanya lagi, mami boleh? Enggak gitu. Itu tantangan terbesar aku si anak aku, memberikan pengertian kepada anak aku bahwa mami akan bekerja lagi. Dengan segala kesibukan kamu gitu juga gitu ya.
Kalau misalkan bekerja di dunia media, as long as I know, kamu pernah cerita dalam pertemuan kita sebelumnya bahwa suamimu adalah seorang wartawan olahraga. Ketika akhirnya kamu memutuskan untuk menjadi seorang editor in chief, ada diskusi-diskusi nggak sih dengan suami gitu ya? Ketika kamu menghadapi tantangan tertentu, minta saran sama suami gitu, ada nggak sih? He's my biggest support gitu. Dia justru yang lampu hijau pertama hadir dari suami aku. Nggak apa-apa, go ahead. It's a new challenge for you. You can do it. Really? Aku nggak ngerasa aku bisa gitu. Nggak, aku nggak bisa. No, kamu bisa. Dia yang meyakinkan aku bahwa aku bisa melakukannya. Ditanya belajar apa, banyak banget. Sesederhana di awal adalah dipisah sama mana yang enggak. Benar, harus tahu ya. Ya kan? Salah satu modal utama bekerja di media adalah harus tahu ya CD itu Mana dipisah. yang disambung, mana dia yang dipisah. Di mana, di kapan, di mana, di mana, apalagi ya misalnya dimakan, mana yang dipisah. Aduh, harus tahu di ya. situ ya kan, sama disisirin mana yang dipisah. Kemana, apa. Aduh, repot ya. Itu kan suka. Kadang-kadang aku sekarang suka udah tahu nih rumusnya nih. Ini sudah bisa apa enggak sih? Gitu. Sesimpel itu sih gitu kan. Maksudnya it's simple, tapi kan kalau untuk kita yang bekerja di media, it's a big thing. Betul. Ya kan. Dipisah atau enggak itu. Jadi suami pun menjadi pendukung ya, support system kamu juga ya? Aku banyak belajar karena kan pasti saat aku akhirnya terjun di media juga, dia udah punya pengalaman yang lebih lama lagi di media olahraga juga, dia nulis gitu kan. Jadi justru jadi lucunya gini, aku banyak belajar sama dia soal bekerja di media seperti apa, penulisan apalah segala macam, penyampaian berita apa segala macam. Dia belajar dari aku, kan sekarang dia adalah seorang komentator kan. Dia belajar dari aku teknik presenting dan body language. Jadi saling belajar ya, tukeran ilmu. Kita ya tukeran kan? ilmu. Kan dia sekarang emang lebih banyak sebagai komentator kan. Jadi tukeran ilmu. Ini gini, kamu kayaknya harus lebih gini deh aku. Oke, jadi ada ya timbal balik ya. Seru banget. Terus tadi kamu cerita bahwa salah satu reason kamu akhirnya menerima posisi sebagai editor in chief Mother and Baby adalah karena kamu menyukai topik-topik terkait ibu dan anak dan gitu ya. Tapi boleh diceritain nggak sih Mbak sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Mother and Baby? Mother and Baby itu apa sih kita? Sekarang sejak tahun lalu, sejak tahun 2021 kita ganti nama jadi Mother and Beyond. Salah satu reasonnya adalah supaya kita bisa memperluas pembahasan kita. Karena kan when we were Mother and Baby, emang obrolan kan seputar yang dunia ibu sampai bayi dan balita. Nah saat ini it's beyond gitu loh. We can talk like anything about permasalahan perempuan in general sebagai ibu ya maksudnya. Permasalahan ibu sebagai yang punya anak dan nggak dalam atau yang mungkin ibu yang lagi berusaha untuk punya anak lagi atau calon ibu, lalu permasalahan dari anak-anak bayi, dari mulai masalah ASI sampai masalah naksir-naksiran, sampai masalah jerawat pada pubertas lah intinya. Jadi udah lebih luas lah pembahasannya. Kita hadir di semua platform dan memang apa ya, pembahasan kita sih pasti memang kita maunya memang bisa menghadirkan apa sih yang menjadi kebutuhan ibu in general, ini kita berikan semuanya. Karena memang kebutuhannya sangat luas, sangat besar gitu ya Mbak. Apalagi, segala macam ya. Apalagi ibu-ibu zaman sekarang. Mereka mau ngurusin anak, mereka mau cantik, mereka mau tetap bergaul, eksis gitu ya. Iya kan, mau tetap eksis. Banyak ya gitu. Kalau dulu kan kita tahu our moms, our grandmas, ibu-ibu aja, ibu rumah tangga aja gitu kan ya. Ini kan enggak dong. Kita pasti tahu paling enggak eksis di dunia antara sesama ibu-ibu di sekolah gitu kan ya. Itu sih sebenarnya ibu-ibu zaman sekarang tuh up to date banget. Benar. Jadi tadi awalnya adalah dari Mother and Baby, kemudian karena melihat kebutuhannya semakin luas, jadi Mother and Beyond. Karena kebutuhan Mother is beyond, just Mother and Baby gitu ya. I see, that's very interesting. Kalau kerja di media media ibu dan anak sudah 2 tahun, 2019 ya Mbak? Ya, dari 2019. Ada nggak sih dampak positif yang kamu dapatkan setelah bekerja di media ibu dan anak terhadap pola pengasuhan kamu kepada 2 teenagers di rumah? Mungkin awalnya karena tadi dunia berawal dari Mother and Baby ya mungkin nggak terlalu banyak, tapi memang bisa dibilang banyak sih dampaknya karena mungkin satu juga ya belakangan kan, bukan cuma belakangan sih, dulu kan media yang aku geluti ini nih di media tempat aku bekerja ini kan sangat mudah buat kita mencari expert
Salah Betul. satunya adalah ya Betul. dokter iyalah. Salah satunya adalah psikolog. Sementara kan kalau kebutuhan aku jadi belajar ya, jadi melihat dari when you have babies, yang kita butuhkan adalah dekat sama dokter. But when you have preteens, ya kan, anak-anak kita udah mulai bertambah umur, udah mulai makin besar, kita sangat butuh dekat dengan psikolog. Ya kan? Jadi aku banyak belajar, banyak dapat ilmu dari narsum-narsum yang aku temui, dari ngobrol-ngobrol. Ya mungkin kadang-kadang kita masih obrolannya sesuai dengan lagi ngebahasnya tentang apa ya, kayak anak tantrum gitu ya. Tapi kan di psikolog ya, di sela-sela obrolan sih pasti anak kamu tuh gini loh mbak, ya aku harus gimana ya gitu loh. Jadi adalah selingan-selingan obrolan. Privilege ya. Yes, that's Privilege yang kita dapatkan Iya. ketika bekerja di media ya. Yes, itu yang bisa aku dapatkan sih gitu. Sama satu lagi adalah aku bisa menyalurkan passion aku, kayak tadi aku di awal juga sempat bilang, I have a big interest in pemberdayaan perempuan, khususnya ibu. Karena memang di luar sana kan aku banyak melihat banyak ibu-ibu yang nggak sadar bahwa mereka tuh punya potensi yang besar dalam diri mereka. Dan entah itu karena mereka memilih untuk mengabaikan semua itu, atau juga yang menyedihkan adalah juga di saat mereka ditahan potensi-potensinya karena mungkin sudah menikah dan punya ibu. Sementara I know for sure itu semua tuh bisa kita lakukan walaupun kita udah menikah, kita udah punya anak. Itu sih, jadi dengan aku bekerja ini kan medianya juga untuk ibu dan anak, adalah selipan-selipan untuk mengencourage moms tuh untuk bisa lebih, hey come on you can do something gitu loh, lo tuh berdaya loh gitu. Kayak colekan-colekan itu selalu dihadirkan gitu loh untuk mengingatlah sebagai reminder. Mungkin nggak bisa langsung, tapi somehow I believe one day mereka kan iya benar juga gue bisa ya gitu loh, menyadari the inner strength in them gitu loh. Mungkin banyak ibu yang berpikir bahwa ketika mereka menikah, menjadi ibu, mereka memandang rendah dirinya sendiri. Padahal sebenarnya mereka punya banyak potensi, dan and you are trying to remind them Yap. how strong they are gitu ya. Iya, yang kan. Kamu nggak teleponan sih? Lagi nggak pengen? Kok bisa sih nggak pengen gitu? Kayak dulu pas mami masih muda, kalau ditelepon cowok tuh kayak kalau bisa nempel di sini, nempel deh gitu.